Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini kita akhirnya akan membahas doodle. Nah, ini kita intro dulu, kita perkenalan dulu, doodle itu apa sih? Nah, kalian boleh search ya di internet pengertian doodle, tapi di sini aku akan kasih pendapat aku soal doodle. Nah, mungkin kalau aku bilang doodle, mungkin di pikiran kalian udah ada objek-objek yang banyak ya, monster-monster yang random terus berkumpul di satu frame gitu. Nah, monsternya itu aneh-aneh ya, tapi unik. Ada yang warna-warni, ada yang hitam putih juga, digambar pakai tangan ya, hand draw. Ada juga yang digital. Nah, mungkin kayak gitu ya bayangan kalian soal doodle. Nah, itu nggak salah, emang kayak gitu doodle. Tapi di sini aku akan kasih share pendapat aku soal doodle. Nah, kalau pendapat aku soal doodle itu adalah mini objek ya, objek-objek kecil ya. Tapi maksudnya di sini adalah yang kita gambar itu dalam ukuran yang kecil. Karena ukurannya yang kecil, kalau kita satuin dengan banyak objek, nah itu akan jadi kelihatan doodle juga ya, lebih doodle ya kalau bisa dibilang. Nah, tapi bukan berarti yang kita bikin hanya satu objek ya di satu frame itu bukan doodle, enggak. Itu doodle juga ya. Jadi ingat baik-baik, doodle itu bukan berarti harus banyak banget objeknya dibikin susun-susun kayak gitu, enggak harus. Doodle itu bisa satu objek juga, karena kan emang awalnya itu hanya satu objek, terus dibikin lagi objek kedua, objek ketiga, sampai numpuk. Dan doodle juga itu menurut aku adalah unlogic object, unlogic karakter ya. Jadi misalnya kita bikin karakter hewan, monyet mungkin bisa jadi monyet ini kali tanpa tanduknya, itu kan unlogic ya. Terus misalnya juga badak terus kalian kasih sayap, nah itu unlogic juga, misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya benda-benda ya, misalnya jam. Nah, jam itu jam dinding ada sayapnya, nah itu unlogic. Seperti itu doodle. Tapi sekali lagi bukan berarti yang logic ya, yang logic objek itu bukan doodle, enggak gitu. Tapi kebanyakan kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian pengen tanya aku soal doodle itu pengertiannya luas, bukan cuman sekedar monster-monster yang unik terus berkumpul di satu frame tersusun-susun banyak. Doodle itu lebih luas. Mungkin kalau kalian cari di internet, ya di sini aku cari doodle, ini pasti yang muncul monster-monster bertumpukan. Oke? Nah, kayak gini contohnya. Ada monster, ada objek yang pakai mata juga ya, termasuk ya unlogic object. Jadi ice creamnya ada matanya. Nah, ini yang aku bilang tadi. Jadi bukan berarti objek yang logic itu bukan doodle, enggak. Nah, tapi kebanyakan kalau kalian lihat kayak gitu kan. Nah, dan kebanyakan hitam putih. Emang ada warna, tapi kebanyakan kalau di Google munculnya itu hitam putih. Supaya lebih mantap ya pengetahuan kalian tentang doodle, aku akan kasih contoh. Di sini aku udah follow beberapa. Nah, ini ada Mr. Doodle. Nah, buat kalian pencinta doodle, nggak mungkin kalau kalian nggak tahu Mr. Doodle. Kalau kalian belum tahu, tolong di follow, ini keren banget karya-karyanya. Nah, ini contoh-contoh doodle-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini unlogic ya, unlogic monster, unlogic karakter, maksudnya unlogic object. Oh ya, dan doodle juga itu repetitif. Jadi maksudnya itu objek yang sama dibikin lagi gitu. Nah, kita lanjut ke akun yang kedua. Namanya Nina. Ya, Nina. Ini kalian bisa cari ya. Nah, dia ini lebih ke karakter ya, lebih ke orangnya. Nah, ini juga bisa aku bilang doodle. Terus lanjut ke akun yang ketiga. Kalian bisa kunjungi akun Robot Dance Battle. Nah, dia di sini bikin cute kawaii illustration. Apakah ini bisa dibilang doodle? Menurut aku, ini bisa dibilang doodle. Karena tadi pendapat aku soal doodle itu adalah mini objek, terus unlogic, repetitif, dan juga objek yang banyak dalam satu frame. Kira-kira gitulah bahasanya ya. Kita lanjut ke akun yang terakhir, ini adalah akun Millions.
Nah, ini aku bikin versi Avengers-nya. Jadi ini unlogic karakter ya. Karakter-karakter ini yang emang nggak ada, terus aku bikin versi Avenger-nya. Pakai ini doodle ya, ini doodle. Bukan berarti karena dia ada warnanya bukan hitam putih berarti ini bukan doodle, nggak kayak gitu ya. Jadi itu adalah contoh doodle dalam pengertian aku sendiri ya, pendapat aku sendiri soal doodle. Kalau kalian pengen berpendapat lain juga soal doodle, tolong komen di bawah ya, supaya aku bisa tahu juga pendapat kalian masing-masing. Nah, sekarang aku akan bikin contoh satu doodle di sini, satu objek aja, biar siapa tahu di antara kalian pengen fokus ke doodle, karena ilustrasi kan itu ada banyak. Nah, di sini aku akan bikin karakter aku ya, yang ini. Jadi aku akan bikin dia, tapi nggak sama persis ya. Paling tidak bentuknya kayak gini. Aku pakai pen tool, kita pakai stroke. Ini dibikin 8 atau 6 aja. Nah, simple doodle illustration kita udah jadi. Nah, kira-kira seperti inilah simple doodle-nya. Nah, kalau misalnya kalian memang pengen untuk bikin banyak objek atau banyak karakter dalam satu frame, bisa. Tapi aku saranin bikin sketsanya dulu, supaya kalian bisa tahu penempatan objeknya kayak gimana. Nah, jadi ini adalah hasil doodle aku. Nah, aku pengen kalian langsung buka software Affinity kalian dan silakan praktek bikin doodle. Terus kalian bikin dengan style doodle yang unik dan kalian bisa post di Instagram lalu tag @millions. Itu aja dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau kalian punya request tutorial soal vector illustration, doodle, Affinity Designer, silahkan komen di bawah dan support terus channel ini dengan cara subscribe, follow Instagram Millions di @millions. Linknya aku taruh di bawah. Dan kita akan jumpa di video berikutnya. Bye bye.